warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia hari ini. Kebetulan hari ini kita jadwal kita kombel juga, sekalian kami mengadakan pengimbasan ada tugas RTL dari pelatihan IPA kemarin untuk mengibaskan pembelajaran yang kami dapatkan di pelatihan IPA selama 4 hari kemarin. Kebetulan untuk sekolah kita ada 2 orang yang mengikuti, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ibu Sabrina Tun. Untuk bagian saya di sini sebenarnya saya mendapatkan bagian untuk RPM, pembuatan RPM, tapi kalau tidak dari awal rasanya agak kurang sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang. Di sini ada pembelajaran mendalam. Kira-kira kalau saya tanya pembelajaran mendalam itu dengan deep learning itu sama atau tidak Bapak Ibu? Sama atau tidak? Deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah itu sama ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada definisinya. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pada minggu yang lalu kita sudah mendapatkan beberapa materi mengenai pembelajaran mendalam dari Ibu Linda, Pak Reza, dan Bu Liza, ya kan? Saya di sini sebenarnya tidak terlalu fokus, terlalu mendalam sekali di bagian awalnya karena kita sudah mendapatkan materi ini sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran mendalam itu di sini dibagi menjadi konsep. Kalau kami kemarin belajarnya itu dengan cara 1 detik katanya, dengan mengingat kode 8334. Untuk 8 itu dia masuk ke dalam dimensi profil lulusan. Nah ini dulunya itu pada kegiatan kurikulum merdeka itu ada 6 ya Bapak Ibu. Di sini hanya ditambahkan untuk kesehatan, kemudian komunikasi, serta kewargaan. Kewargaan kemarin itu ada juga ya Bapak Ibu, cuman dia bedanya berkebinekaan global. Baik, kemudian kita lanjut. Di sini ada prinsip pembelajaran. Nah, di prinsip pembelajaran ini dengan konsep, ingat aja kata kuncinya itu adalah 3. Yang tadi dimensinya itu ada 8, prinsip pembelajarannya itu ada 3. Nah, di prinsip pembelajaran inilah yang membedakan pembelajaran mendalam itu dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, pada kurikulum merdeka, prinsip pembelajaran ini mungkin sudah pernah kita terapkan, cuman kita nggak tahu kalau itu namanya ini. Yang pertama itu adalah pembelajaran berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga itu menggembirakan, meaningful, mindful, dan joyful. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Di situ ada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini juga sebenarnya di dalam kurikulum merdeka atau dalam modul ajar kita sebenarnya udah ada ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita menggunakan model pembelajaran, pastinya sudah ada langkah-langkahnya. Di dalam pembelajaran mendalam ini sudah dibuat dengan kode 3, yaitu pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Baik, nah itu sudah tadi ada 8, 3. Masuk kita ke kode yang keempat. Nah, di keempat ini adalah kerangka pembelajaran. Untuk kerangka pembelajaran yang pertama itu adalah praktik pedagogis. Itu membuat model pembelajarannya apa, kemudian pendekatannya seperti apa, strategi, itu aja. Kemudian selain praktik pedagogis, yang kedua itu adalah kemitraan pembelajaran. Nah, mungkin di modul ajar yang dulu itu kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini yang membedakan dengan pembelajaran mendalam itu adalah
ilmu ya Pak ya. Nah di lintas disiplin ilmu ini juga dia kita mengaitkan pelajaran atau materi yang kita bawa itu sesuai dengan materi apa. Misalnya dengan pelajaran kayak IPA itu berkaitan dengan pelajaran agama. Contohnya ya Pak, itu termasuk ke dalam dimensi profil lulusan, ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya Pak ya. Kemudian misalnya kita lagi mengambil bahasa Indonesia. Nah itu berarti dia masuk ke dalam kreativitas. Contoh di dalam pelajaran IPA itu sering membuat laporan. Pastinya kita harus tahu langkah-langkah membuat laporan itu dari pelajaran bahasa Indonesia. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah yang terakhir Pak ya. Di sini ada pemanfaatan digital. Nah, kalau pemanfaatan digital di sini pasti kita udah nggak asing lagi. Kita bisa sering menggunakan Canva. Kemudian kita di sekolah ada disediakan kerumpuk ya Bapak Ibu, jadi bisa digunakan sesuai dengan materi. Atau seperti yang minggu lalu ada dikatakan Bu Liza boleh menggunakan kertas yang udah ada kita print. Nah, itu juga termasuk ke dalam pemanfaatan digital. Jadi kemarin cara belajarnya itu adalah dengan pengingat kode 8334. Ya Bapak Ibu paham ya? Paham? Kita lanjutkan lagi. Nah, jika pada modul ajar kita membuat tujuannya itu dengan menggunakan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu ya. Dia menggunakan C1 sampai C5. Mungkin ada yang sampai C6 pun ya. Kemudian jika pada pembelajaran mendalam ini kita menggunakan yang namanya taksonomi Solo. Untuk tabel perbedaannya itu kita bisa lihat di sini. Baik Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Ini adalah kata kerja operasional untuk taksonomi Solo. Di dalam taksonomi Solo ini dia memiliki 4 tingkatan. Yang pertama unistruktural. Nah ini ada kata kerjanya. Yang kedua multi struktural, juga ada kata kerjanya beda ya pasti Bapak Ibu. Kemudian untuk relasional. Nah biasanya kalau level relasional ini dia udah dikaitkan dengan lingkungan sehari-hari. Kemudian untuk abstrak ini atau meluas. Nah, ini dia udah lebih luas lagi Bu. Ini level tertinggi di dalam taksonomi Solo. Kalau misalnya Ibu menganggap siswa kita mampu, kenapa tidak? Tapi kita pun harus bisa merancang RPM yang sesuai dengan kemampuan siswa kita. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah sebenarnya saya lebih fokus ke sini untuk pembuatan RPM. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk kemari, saya boleh nggak untuk melakukan refleksi awal dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Nanti ibu-ibu saya bagikan sticky note, boleh tempel di karton hitam yang di belakang Bu Sabrina tuh. Buatkan 2 komponen yang harus ada di RPM, 2 saja, cukup 2 saja. Ibu tulis saja nanti di sticky note saya bagikan, kemudian tempel di situ. Itu prinsipnya joyful. Dan kemarin juga di sana ada yang melakukan di awal sama di inti mereka membuat kegembiraan aja Pak, menggembirakan aja. Terus kami tanya bermakna dan memahaminya di mana. Nah mereka nggak usah jawab, katanya yang penting kegiatan awal itu yang penting gembira dulu. Nah boleh, tetapi kan kita tidak boleh menghilangkan bermaknanya dan kesadarannya dulu di awal pembelajaran. Kalau anak-anak nggak sadar masih pikirannya di kantin, gimana kita mau mulai pelajaran kalau mereka belum disadarkan dulu? Betul ya Pak ya? Nah kemarin hal kecil yang untuk dilakukan dalam kegiatan awal berkesadaran itu adalah salah satunya Bu, coba tes mereka dengan menanyakan kebersihan dari kelas mereka dulu. Gitu ya Bu ya. Sadarkan dulu mereka. Kemudian bermaknanya kita coba dengan menggunakan pretest Pak, kayak kita tadi. Tapi kalau bisa ya diusahakan pretestnya itu sesuai dengan materi yang mau kita sampaikan. Contoh Pak, kayak saya kemarin kan tentang pengenalan sel Pak. Untuk persepsinya atau pertanyaan pemantiknya, saya tanya dulu dengan anak-anak, siapa yang pernah mengalami luka, ya kan Pak? Kemudian luka itu
dia bisa sembuh nggak? Terus luka itu dia bisa menutup nggak? Nah, seperti itu. Kenapa? Artinya ada peranan sel di dalam menyembuhkan luka. Tapi saya nggak langsung bilang gitu ya Bu ya, karena namanya pertanyaan pemantik. Dan kemudian lanjut di sini, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk di langkah-langkah tahapan pembelajaran kegiatan awal, inti, dan penutup ini dia harus mencakup dengan 3 kalau pengalaman belajar. Yang pertama itu memahami, yang kedua itu mengaplikasi, yang ketiga itu adalah merefleksi. Ya, jadi untuk prinsipnya tadi bermakna, berkesadaran, menggembirakan, silahkan dimasukkan di bagian mana di pengalaman belajar. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemarin ada yang menemukan lagi, yang kami temukan lagi Pak, dia menggunakan discovery learning model pembelajarannya. Tetapi ketika mereka membuat di langkah-langkah pembelajaran itu tidak sesuai dengan sintaks discovery learning. Malah mereka membuat masalah Pak, Bu, tapi nggak ada pembuktiannya di situ. Kemarin ada yang buat PBL, tapi ada pembuktian. Beda ya, Bapak. Tujuan itu memuat 3 kegiatan tadi. Kenapa? Bukan hanya memahami aja, anak-anak harus tahu dan mereka harus mengaplikasikannya. Contoh, misalnya dengan mengaplikasikannya ini, kegiatannya itu adalah dengan melakukan presentasi, misal Pak. Misalnya anak-anak udah memahami, tapi kita udah nyuruh anak-anak buat LKPD, tapi mereka nggak kita suruh presentasi. Itu yang dimaksud sama Pak Reza tadi ya Pak ya. Jadi satu tujuan itu, ketiganya itu harus ada. Dan ketika sudah melakukan mengaplikasi, mungkin nggak merefleksi. Kapan kita mengadakan penarikan kesimpulan, kapan kita merefleksi anak-anak tersebut, kapan lagi kita memberikan umpan balik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke asesmen. Nah, di asesmen ini Bapak Ibu, termasuk saya pada modul ajar itu, asesmen ini hanya saya buat untuk formatif saja. Ternyata di dalam pembelajaran mendalam ini ada yang namanya asesmen awal, proses, dan akhir. Ada bahasa Inggrisnya juga Bu, boleh nanti kita cari Bu ya. Nah, di asesmen awal ini pada kita kegiatan awal yaitu dengan melakukan pertanyaan pemantik, kesiapan belajar siswa, itu boleh dilakukan dengan memasukkan kuis interaktif, bisa menggunakan Quizizz, Wood Wall, Kahoot. Nah, itu termasuk ke dalam asesmen awal. Ya Bapak Ibu ya, bukan berarti di asesmen akhir kita nggak boleh pakai kuis interaktif, bisa. Tapi untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut mengetahui tentang apa yang mau kita sampaikan, nah kita untuk mengetahuinya silahkan melakukan asesmen awal. Untuk asesmen proses, nah ini Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang kita lupa, padahal ini yang paling penting di antara asesmen ini ya Bapak Ibu ya, asesmen proses. Asesmen proses ini kita lakukan ketika melakukan pengalaman belajar, yaitu di kegiatan inti. Di kegiatan inti kan kita ada mengaplikasikan. Contohnya di sini mengaplikasikannya itu adalah dengan melakukan presentasi, Bu. Jadi untuk menilai asesmen proses ini, Bapak Ibu pasti punya ini untuk yang berkaitan dengan dimensi profil lulusan tadi. Kaitkan Bu asesmen prosesnya itu dengan hasil diskusi tadi. Pas kejadian diskusi, mereka belajar, mereka presentasi, harus dikaitkan. Kayak kemarin kami ada menganalisis RPR kawan-kawan, di situ ada jawabannya, pertanyaannya, ada nggak keselarasan antara dimensi profil lulusan tadi di kegiatan inti dengan di asesmen prosesnya? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jangan cuma hanya dibuat saja dapat dimensi profil lulusan tadi. Misal, ada nggak dia rasa bersyukur? Artinya kalau dia rasa bersyukur, dia masuk ke dimensi keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau dia kreativitas, nah ini biasanya entah membuat poster,
membuat mind mapping. Nah, itu harus ada di dalam asesmen proses. Nah, bisa lagi di dalam kegiatan presentasi, yaitu di dalam mengaplikasi, ada nggak dia melakukan bergotong royong? Mungkin gotong royong ada ya Pak, kolaborasi. Nah, itu semua harus ada di asesmen proses biar berkaitan dan keselarasan antara langkah-langkah kegiatan itu dengan 8 dimensi lulusan. Oke. Kemudian di asesmen akhir. Nah, ini ada 2 jenis, ada formatif dan sumatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di pertemuan akhir pembelajaran itu formatif atau sumatif ya, Bapak Ibu? Akhir pertemuan. Formatif atau sumatif? Formatif atau sumatif? Akhirnya Satu RPM loh, kegiatan akhir. Ayo, formatif atau sumatif? Formatif, betul, formatif. Kecuali sumatifnya itu diadakan setelah 1 bab. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di dalam asesmen proses ini tadi saya lupa menyampaikan kalau itu adalah berupa rubrik penilaian. Ada rubrik penilaian diskusi, kemudian rubrik penilaian lembar kerja. Itu juga harus berkaitan dengan dimensi profil lulusan tadi. Baik Bapak Ibu, ini kita udah di akhir. Kemudian ini pada minggu lalu sudah ada diberikan ini contoh dari fasilitator kita. Nah, ini ada yang opsional. Kalau yang opsional ini Bapak Ibu bisa buat, bisa enggak, tetapi jika dibuat itu lebih sempurna. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dimensi profilnya, kemudian untuk identifikasi ini juga di sini udah lengkap ya Bapak Ibu. Di sini ada tujuan pembelajaran, lintas disiplin ilmu, capaian pembelajaran. Nah, kemarin saya menemukan banyak nih, karena kebetulan kami kemarin harus berpikir kritis ya, menjawab kritis ya, Bu Liza, Pak Reza ya. Jadi nggak boleh kita menganalisis RPM orang tuh sudah ada, nggak boleh gitu aja. Jadi harus ada penjelasannya. Contoh, misalnya di sini di kemitraan, jangan hanya dibuat kemitraan puskesmas, buatlah kata-katanya buka kurung dengan mengadakan ini materi ini gitu. Ya jelas gitu. Kemudian pada lintas disiplin ilmu, misalnya nih dengan IPS-nya bagian apanya dibuat gitu kan, jadi biar lebih jelas. Di sini lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini kalau memang ada ruang belajar, memang dikatakan ruang belajar. Kalau misalnya belajarnya di lingkungan sekolah, buat di lingkungan sekolah. Atau memiliki grup WA, nah itu ruang virtual Pak ya. Atau kayak kita mungkin mau buat Google Classroom ya Pak ya. Nah itu juga termasuk ke dalam ruang virtual. Lanjut lagi di sini lingkungan pembelajaran. Nah kalau untuk kemitraan pembelajaran yang seperti dikatakan Pak Reza tadi boleh opsional, tapi lebih sempurnanya kita buat itu. Kemudian lingkungan pembelajarannya sudah. Untuk pemanfaatan digital. Nah, sebenarnya Bu, saya juga berpikir kemarin itu pemanfaatan digital ini harus pakai digital, pakai alat teknologi, HP, laptop apa gitu. Ternyata dengan secari kertas yang sudah kita ambil sumbernya dari itu, kemudian kita print, nah itu ternyata sudah masuk ke dalam pemanfaatan digital. Misalnya kalau cartanya dia Cukup sampai sini Bapak Ibu untuk penjelasan saya hari ini. Apakah ada pertanyaan? Boleh, mungkin kita bisa saling sharing karena yang lebih memahami di sini kebetulan fasilitator dari sekolah kita, jadi bisa langsung terjawab. Ada yang menanya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ini tadi kan sedikit kayaknya ada terlintas, mungkin yang banyaknya malah nggak tahu. Jadi dalam pembuatan RPM ini, kemitraan ini istilah lain kolaborasi. Betul. Ya. Jadi ini kira-kira kalau kita laksanakan ada nggak keuntungannya dalam kita melaksanakan pembelajaran atau ini kayak Pak bilang tadi itu tidak wajib. Jadi kalau misalnya kita laksanakan ada keuntungannya untuk dalam pembelajaran kita atau
Itu kalau istilah lain mungkin hanya seminar saja. seperti kerja gambar tadi. Oke, saya mencoba menjawab ya Bapak Ibu. Untuk kemitraan pembelajaran ini dia sebenarnya kalau memang di sini kan memang opsional ya. Tapi kalau seperti yang kita bilang tadi, jika semuanya termuat dan betul kegiatan kemitraan ini ada, pastinya lebih sempurna, lebih anak-anak. Ya mungkin kita mengajarnya sebatas hanya mengetahui, misal kalau IPA itu kesehatan dari dasarnya aja. Jika kita berkemitraan dengan puskesmas, mereka bisa menjelaskan bagian anatomi tubuhnya secara spesifik. Misalnya Bu, kayak kemarin kita kedatangan dari Kapolsek Bu ya. Nah kalau kita hanya kita mungkin sebatas bagian dasar untuk bagian bullying. Nah sedangkan mereka bisa membahas tentang hukumnya seperti apa sanksinya, seperti itu bukan. Jadi kan lebih mendalam gitu. Kalau saya rasa memang sesuai sih Bu, kalau kemitraan ini jika memang dilakukan jadi lebih sempurna, anak-anak jadi lebih paham gitu kan Bu. Jadi kita pun mungkin ada yang kurang, kadang-kadang kita lupa nih Bu untuk menyampaikan bagian ini. Dengan adanya kemitraan mereka lebih mendalam lagi menjelaskan bagian itu gitu Bu. Jadi menurut saya sih itu sih bedanya pembelajaran mendalam dengan modul ajar gitu. Berarti alangkah baiknya. Iya Bu. Kalau pemahaman saya kemitraan ini dia yang udah kita tulis di atas ini nanti kita cerminkan ke dalam aktivitas pembelajaran. Misalkan nanti si anak dia bisa mendapatkan informasi tambahan, informasi lebih dari sini. Kalaupun nggak kita jadwalkan dia alokasi waktu khusus untuk dengan kemitraan tadi, seenggaknya dia bisa apakah dia melakukan wawancara misalkan ke kantor desa. Nah, itu bisa Di luar jam. di luar jam sekolah. Yang kita pikirkan mitra itu sama dengan organisasi. Seperti tadi kita berpikirnya kalau belajar anatomi berarti kita panggil lah orang puskesmas seperti itu. Nah jadi di sini ada saya buat nih kemitraan pembelajaran. Yang pertama itu dimasukkan lingkungan sekolah. Nah di lingkungan sekolah ini apa? Yaitu pemanfaatan perpustakaan untuk mencari referensi atau area sekolah untuk melakukan wawancara singkat dengan guru tentang pengalaman mereka. Karena apa? Di sini materinya adalah tentang Independence Day atau Hari Kemerdekaan, yaitu tentang past tense atau kejadian yang sudah lewat. Jadi mereka membuat cerita. Nah di sini kemitraannya itu yang pertama buat lingkungan sekolah tadi kita bisa ngambil ke pustaka. Jadi kita tidak membuang banyak waktu. Nah kemudian yang kedua kemitraannya dengan siapa? Lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Nah di masyarakat ini ngapain mereka? Menugaskan peserta didik untuk bertanya kepada anggota keluarga mereka tentang pengalaman mereka merayakan Hari Kemerdekaan di masa lalunya. Nah, di situ kan ada permainan-permainan tentang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, jadi kita tugaskan sama mereka, tanyakan ke orang tua, ke abang kalian, tahun lalu apa sih yang diikuti oleh mereka ketika ada merayakan 17 Agustus. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga, mitra digital. Nah, di sini mitra digital itu menggunakan Canva atau WhatsApp atau sekarang Google ini untuk melatih wawancara peserta didik. Karena apa? Dengan Google kan kalau kita speech kita itu kan nanti kalau salah akan diperbaiki. Nah, jadi seperti itu mungkin mitra yang tanpa mengeluarkan dana dan memanggil dan mengalokasikan waktu yang tertentu seperti itu. Apakah bisa atau tidak? Cakep ya Mbak ya, cakep ya Bu Wijaya. Nah seperti itu. Jadi kayak oh iya. Boleh sedikit. Tadi kan sebenarnya sudah terjawab sama penjelasan Bu Sri yang ingin saya tanyakan. Soal kemitraan ini, misal bertanya di luar jam pelajaran tadi itu kan bisa juga jadi tugas individual atau kelompok anak itu juga termasuk kemitraan ya kan? Nah, berarti sudah terjawab Pak dengan penjelasan Bu Sri tadi. Oke, cakep ya Bapak Ibu. Intinya Bu, kemitraan ini ya memang kita pilih dengan sesuai dengan keadaan sekolah aja gitu ya. Ada tambahan. Ada tambahan. Tambahan sedikit lagi kemitraan yang sudah ditulis tadi misalkan dengan siapa dan nanti itu munculkan dia di aktivitas pembelajaran Oke. yang disampaikan
Bu Sri. Betul. Kan dilakukan. Artinya semuanya itu ada keselarasan ya Bapak Ibu di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Oke, pembelajaran kita hari ini apa hal baru yang didapat dari materi yang saya sampaikan? Boleh, siapa aja boleh Bapak Ibu. Ini sama dengan penguatan kembali ataupun refleksi. Ini sedikit dari saya. Hal baru yang saya dapatkan ini tentang penyusunan daripada RPM. Ini dari kebelakangan ini tentang penyusunan ini belum saya dapatkan. Akan tetapi hal ini mana yang harus dilengkapi di dalam RPM itu sudah ada jawaban sampai sekarang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas refleksinya hari ini. Ada yang mewakili dari ibu-ibu? Hasil pembelajaran kita hari ini menurut saya yang baru saya dapatkan yaitu tentang pelaksanaan kemitraan tadi Bu, bahwa kemitraan itu tidak semata-mata harus mengunjungi tempat yang kita sebutkan. Nah, bisa saja seperti tadi tugas individual, kemudian menjelaskan wawancara dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ini, kemudian juga seperti tadi menanyakan pengalaman anak yang pernah dia ketahui di luar, dan itu Bu, menurut saya yang baru saya mengerti bahwa kemitraan itu bisa seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah sudah memuat semua di refleksi awal kita? Sudah, ya Bapak Ibu ya. Tadi ada tujuan pembelajaran, ada CP, ada apa lagi Bu? TP dan asesmen. Nah, berarti saya rasa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bisa menyimpulkan sendiri untuk kegiatan hari ini RPM-nya seperti apa, komponen-komponennya seperti apa. Alhamdulillah hari ini pengimbasan yang saya lakukan mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk membuat RPM pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ikut berdiskusi sama-sama kita di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi 30 detik perhatikan kawannya yang di depan. Sudah? Kalau sudah, barisan Pak Ridwan balik kanan. Balik kanan. Ubah satu penampilan yang nggak bisa ditemukan teman belakang. Ini sesuai tema ya, sesuai tema dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ubah penampilannya satu yang nggak bisa ditemukan teman belakang. Kalau ketemu resiko ke kita. Sudah, jangan sampai ketahuan ya. Buat udah. Belum Pak Reza, nggak nampak. Oke. Siap, kembali badan. Bu, 30 detik dasar temukan. Udah. Pokoknya 30 detik ya. Oke, sama dia Bu. Step by step.
Ibu Aiza dari mana berarti? Ya, ibu yang diterapkan sekarang. Ibu ada yang berubah. Ada yang berubah tadi. Ada. Betul, betul. Boleh dibalas ya? Apa? Oh, betul ya? Betul, oke. Bu Fitri. Bukan, belum. Apa ini? Jangan dipegang. Betul, betul. Oke, good. Ibu Atun. Terjawab ini, woi. Betul, Bu. Oke. Ada sini untuk tanda buktinya. Pertama. Balik. Ya. Balik kalian. Ubah satu penampilan. Punya balas dendam ya. Maklum dan saling berubah ya. Cuma satu. Oke, kalau sudah silakan balik badan. 30 detik dari sekarang. Oke, sabar ya, 30 detik. Oke, mari menambah. Sama. Oh betul. Oke, tepuk tangan.